Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Yesus Kuatku, firman Tuhan yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini lagi Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan yang sudah melindungi, menjaga dalam kehidupan kami, hari lepas hari dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja lewat firman-Mu untuk setiap kami yang mendengarkan saat ini. Kami bersyukur, kami berdoa, kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, judul pada saat ini, hari ini adalah kita diciptakan untuk suatu pekerjaan yang baik. Itu terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, kita melihat di sini ada kata pekerjaan baik. Pekerjaan itu artinya sesuatu perbuatan atau tindakan yang kita gunakan lewat pikiran kita atau lewat seluruh kehidupan kita untuk kita melakukan sesuatu perbuatan, suatu tindakan. Di sini ada kata baik. Kata baik ini adalah suatu hal yang berguna, suatu hal yang bermanfaat, suatu hal yang terhormat, suatu kejujuran yang ada di dalamnya. Jadi perbuatan baik kita harus dilakukan dengan sesuatu hal yang terhormat, sesuatu hal yang berguna, sesuatu hal yang baik, yang menyenangkan. Kita lihat contohnya di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai kurang lebih sampai 30. Di situ perikopnya berkata orang muda yang kaya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Yesus menjawab saat itu, singkatnya saja saya katakan, bahwa turutilah segala perintah Tuhan. Lalu orang muda yang kaya itu menjawab, perintah Tuhan yang seperti apa? Di ayat-ayat yang berikutnya kalau kita mau baca, di situ ada banyak perintah Tuhan yang diberitahukan. Di ayat 18 sampai ayat 19. Kita jangan membunuh, jangan berzina dan seterusnya. Bahkan di Matius, di Markus, di Lukas, bahkan di seluruh isi Alkitab ini pun ada begitu banyak perintah Tuhan yang harus dilakukan. Kita lihat di sini bahwa ada contoh-contoh perintah Tuhan yang harus dilakukan. Tetapi yang dikatakan oleh orang muda yang kaya ini, dia bilang dia sudah melakukan semuanya itu. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Haleluya. Puji Tuhan, kita lihat di sini. Kalau engkau hendak sempurna, sempurna itu bisa dikatakan dewasa, mature. Sempurna itu suatu hal yang bukan anak-anak lagi. Haleluya. Kita lihat di sini bahwa di dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah. Kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan dikatakan sudah dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalam perbuatan baik itu. Haleluya. Nah, di sini tadi dikatakan kalau engkau hendak sempurna, tinggalkan semuanya itu dan ikutlah Tuhan. Kita lihat di sini bahwa
Ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita pelajari dari orang muda yang kaya ini. Bahwa saat itu Yesus menguji pemuda yang kaya ini. Apakah dia bersedia mengutamakan Yesus lebih daripada hartanya? Apakah dia bersedia mau menyerahkan seluruh kehidupannya lebih daripada hartanya? Kita lihat di dalam Matius pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu." Kita lihat di sini, Petrus juga mempertanyakan hal ini. Dia sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan. Dan Petrus berkata, "Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kita lihat jawabannya ada di ayat 29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya dan seterusnya," di situ dikatakan, "akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir akan kehidupan kita. Waktu kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita melihat di sini bahwa ada suatu hal yang ajaib yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan mau menginginkan kita seluruh hidup kita sepenuhnya mau Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakan di dalam dunia ini. Kalau tadi kita sudah melakukan semua perintah Tuhan yang khususnya untuk orang-orang di sekeliling kita, saatnya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tidak ada suatu perbuatan atau suatu tindakan atau suatu pikiran yang selaras dengan perintah Tuhan. Tidak ada yang lebih terhormat, tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada kita mengikuti perintah Tuhan. Mari saya mengundang kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Serahkan hidupmu seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ikut Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah. Datang kepada Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita. Dan jangan khawatir akan apa yang akan kita lalui. Mungkin di depan sana ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi. 1 tahun ini baru dimulai. Tapi ingat, ada Yesus yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kamu. Ada Yesus akan menolong kamu. Ada Yesus yang akan bersedia bertanggung jawab atas kehidupan kita semua. Asalkan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini biarlah terus menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman Tuhan sudah diberitakan. Biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk dapat kami menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya dalam keseharian kami. Sepanjang hari ini kami rindu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan Tuhan mau menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati. Mereka yang bersekolah, mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan hal yang lainnya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyatakan kuasa-Mu dan penyertaan Allah, perlindungan Allah, kasih setia Allah ada dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.